pengaruh literasi digital terhadap pertumbuhan ekonomi dan inovasi teknologi di Asia. Sebelum saya lanjut, untuk saudara Christopher, apakah sudah merekodnya? Sudah, sudah. Oke, baik. Eh, di sini anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri, Sanli Polusi Raid, yang kedua yaitu Ahmad Yusril Aulia, dan yang terakhir yaitu saudara Christopher Silitonga. Pengaruh literasi digital terhadap pertumbuhan ekonomi di Asia. Nah, yang pertama yaitu peningkatan produktivitas. Di negara dengan literasi yang tinggi ini, terutama pada negara Korea Selatan, Jepang, Singapura, sangat mengalami peningkatan pada produktivitas literasinya, baik di teknologi digital yang dapat meningkatkan efisiensi bisnis melalui otomatisasi dan pengurangan biaya dan produktivitas tenaga kerja. Yang kedua itu pada perluasan akses ke pasar global. Nah, literasi ini dapat memungkinkan pada perusahaan-perusahaan Asia bersaing di pasar global, yang terutama pada pemegang-pemegang eh, pada perusahaannya itu di negara Korea, Jepang, dan juga di Singapura. Nah, baik dalam e-commerce-nya dapat kita lihat di Alibaba maupun di JD.com. Itu sangat membantu UMKM dalam menjangkau konsumen internasional dan sangat mempercepat pertumbuhan sektor retail di Cina. Yang ketiga itu pengembangan ekonomi digital. Nah, pada pengembangan ekonomi digital ini menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi di Cina maupun di India. Dan literasi digital ini memungkinkan inovasi dalam teknologi, layanan, serta dalam menciptakan lapangan kerja. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada saudara Christopher. Baik, terima kasih kepada moderator. Sini saya akan melanjutkan presentasinya yang dimana membahas tentang peran literasi digital dalam mendorong inovasi teknologi di Asia. Peran yang pertama yaitu menjadi inkubator inovasi teknologi. Di Singapura dan Jepang memiliki literasi digital yang mendukung inovasi dan program kewirausahaan seperti program Smart Nation. Kemudian peran yang kedua, pengembangan AI dan Big Data. Di Cina dan Korea Selatan memimpin dalam teknologi kecerdasan buatan yang bisa disebut atau AI dan Big Data. Literasi digital tinggi mendorong pemanfaatan AI di sektor kesehatan, logistik, dan pendidikan. Kemudian peran yang ketiga, kewirausahaan teknologi. Literasi digital di Asia memicu munculnya banyak startup teknologi, terutama di sektor fintech, edutech, dan healthtech. Di India, literasi digital mendorong perkembangan startup yang menawarkan solusi inovatif untuk tantangan lokal dan global. Kemudian, tantangan meningkatkan literasi digital di Asia. Tantangan yang pertama, kesenjangan digital. Perbedaan akses internet antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi tantangan di negara-negara berkembang. Akses terbatas ini menghambat pemerataan manfaat ekonomi digital. Kemudian yang kedua, kurangnya infrastruktur teknologi. Di beberapa negara, infrastruktur digital yang memadai belum tersedia secara luas, membatasi kemampuan masyarakat untuk meningkatkan literasi digitalnya. Kemudian tantangan yang ketiga, keamanan cyber dan privasi. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital juga meningkatkan ancaman cyber. Investasi diperlukan dalam kebijakan dan teknologi untuk melindungi data pengguna literasi digital. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih terhadap saudara Christopher. Untuk kesimpulannya yaitu literasi digital ini memainkan peran yang sangat penting, baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi maupun inovasi teknologi di Asia. Negara-negara dengan tingkat literasi digital yang tinggi seperti Korea Selatan, Jepang, China, dan
telah berhasil menciptakan lingkungan ekonomi yang dinamis dan inovatif. Namun, kita dan kurangnya infrastruktur teknologi masih harus diatasi agar literasi digital dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi semua lapisan masyarakat. Mungkin itu saja kelompok yang kami sampaikan. Lebih mungkin kalau ada pertanyaan bagi teman-teman sekalian, mungkin bisa disampaikan secara lisan maupun secara teks pada Google Meet kita ini. Terima kasih. Izin bertanya kepada moderator. Baik. Perkenalkan, nama saya Benedictus Julius Barani. Di sini saya dari kelompok 5 yang bertanya, apa saja indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dampak dari literasi digital terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas saudara Benedictus. Mungkin pertanyaan bisa disampaikan melalui teks pada kolom chat di Meet ini. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Philip Simanjuntak, yang dimana pertanyaannya itu bagaimana literasi digital berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan inovasi teknologi di negara-negara Asia, terutama dalam konteks aksesibilitas dan pendidikan. Jadi dengan adanya literasi digital ini sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan inovasi teknologi di Asia dengan meningkatkan akses informasi, memperluas peluang pendidikan, dan mendorong keterampilan yang relevan di pasar kerja. Jadi dengan kemampuan menggunakan sebuah teknologi, individu dan bisnis dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar, dapat meningkatkan efisiensi dan menciptakan produk serta layanan inovatif. Selain itu, lingkungan digital yang ini dapat mendorong kolaborasi dan pertukaran ide yang pada akhirnya berkontribusi pada pengembangan ekosistem inovasi yang lebih kuat lagi. Itu saja jawaban yang dapat saya berikan kepada saudara Philip. Apakah dapat diterima atau ada tambahan lagi? Baik, terima kasih tim penyaji. Sangat luar biasa. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan saudara Benedictus, yang dimana pertanyaannya itu indikator apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur dampak literasi digital
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bagaimana dengan saudara Benediktus? Terima kasih kepada Saudara Sandi Paulus atas jawabannya. Jawabannya dapat saya terima. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara Benediktus. Mungkin inilah presentasi kami dari kelompok 3. Jika ada salah kata atau perkataan yang berlebihan, kami berharap dan sangat memohon kepada teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih, dan selamat malam semuanya.